Ini saya mau nanya soal ini. Saya sering lihat orang Kristen yang untuk bela-bela agama sering bilang bahwa Injil ini nggak pernah dirubah. Tapi Muslim percaya kalau Injil ini udah dirubah. Diubah yang mananya, Bang? Ya, di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika saudara bertanya, apa yang dirubah? Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah. Dan di dalam Kristen, orang yang lahir tanpa ayah di tengah Bani Israel itu bernama Yesus. Nah, kebenaran di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, di situ Yesus memberitakan Injil Allah. Sudah pasti ketika Nabi Isa menerima Injil, Injilnya dari Allah. Ketika Nabi Isa menjelaskan tentang Injil, berarti dia sedang menjelaskan Injil Allah. Berarti Injil yang dimaksud Al-Quran adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu apa yang diterima oleh Yesus. Nah, Yesus membicarakan dan mengajarkan, mengabarkan tentang Injil Allah. Mana Injil Allah tersebut yang diberitakan oleh Yesus? Nggak ada lagi kan? Yang ada pada Kristen hanya Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas. Sedangkan Yesus mengajarkan Injil Allah. Tak pernah Yesus mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus. Tak pernah Yesus itu mengajarkan surah-surah Paulus. Berarti Injil sudah mengalami perubahan. Seperti itu. Adik siapa Niko? Apakah Yesus memberitakan Injil Lukas? Nehi. Tidak. Apakah Yesus memberitakan Injil Yohanes? Enggak. Injil Markus? Enggak. Injil Matius? Enggak. Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus. Sama enggak? Enggak sama. Berarti sudah dirubah. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'alamun. Seperti itu, Adinda Niko. Ini mau bahas soal Nabi Musa, Bang. Nabi Musa. Di Iya. kitab saya sering dengar pendeta bilang Musa langsung berbicara dengan Tuhan. Iya. Di Bukit Tursina. Terus? Apakah Tuhan yang berbicara dengan Musa itu Yesus? Sedangkan Yesus lahir setelah Nabi Musa. Bukan. Yesus itu bukan berbicara kepada Nabi Musa, bukan. Dia itu manusia yang hadir setelah dilahirkan oleh ibunya. Ya. Iya. Itu ucapannya di dalam Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Tapi dia adalah manusia yang dicipta berdasarkan atas kehendak Tuhan. Kalau ini banyak sering Kristen bilang Nabi Muhammad, mohon maaf Bang, pedofil itu betul nggak kawin dengan anak 9 tahun? Nah, kalau dikatakan pedofil, harus ada korbannya. Pedofil itu harus punya korban. Kenapa? Karena pedofil ini itu adalah satu kelainan seksual yang cenderung suka kepada anak-anak. Ya. Artinya, kalau kata pedofil ini menyeramkan bagi kita nih, apatah lagi bagi korbannya. Jadi kalau berbicara mengenai pedofil, harus ada pelaku. Tapi
harus ada korban. Tidak disebut kemudian seseorang itu pedofil kalau tidak ada korbannya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak ada korban pedofil yang ada pada dirinya. Gak ada. Kalau seorang korban pedofil itu akan trauma, ketakutan. Dan dia harus butuh pembimbing, harus ada konseling, harus ada mentor yang mengembalikan kejiwaannya yang sudah dirusak oleh pelaku pedofil tadi. Harus ada kemudian jadi korban. Nah, cari mana korban pedofilnya. Itu satu. Kedua, pelaku pedofil itu tidak akan mungkin korbannya cuma satu. Enggak. Itu akan banyak korbannya. Nah, cari siapa korban-korban dari pedofil yang Rasulullah lakukan kalau memang beliau seperti itu. Ketiga, kalau Rasulullah itu pedofil, berarti yang pantas menggelarinya adalah orang yang sezaman dengannya. Bukan orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Cari siapa yang pernah mengatakan Rasulullah demikian. Orang tua dari korban pedofil yang dia lakukan, keluarganya, masyarakat setempat, atau siapa? Tak ada sama sekali. Berarti itu adalah tuduhan yang dihasilkan dari berita hoax yang tidak bisa dipercaya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menikahi istrinya Siti Aisyah. Itu di antara usia 17 tahun dan 18 tahun. Bagaimana dengan cerita yang mengatakan dia dinikahi dan serumah 9 tahun? Ya periksa perawihnya, lihat sanadnya. Karena secara histori, sejarah, perang Uhud, perang Badar, syaratnya untuk ikut harus berusia minimal 15 tahun. Sedangkan Siti Aisyah ikut pada saat perang Badar. Berarti Rasulullah sudah hidup, berarti Siti Aisyah sudah berusia 15 tahun pada saat perang Badar, perang Uhud. Sedangkan pada saat perang Badar, Siti Aisyah belum menjadi istri Rasulullah. Ini sejarah. Sejarah yang tidak bisa kemudian dipungkiri karena itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Perang Badar, Siti Aisyah belum menjadi istri. Dan di situ usianya sudah 15 tahun. Berarti gugurlah yang tadi. Gugur yang tadi. Nah, sedangkan Siti Aisyah sedikit pun tak ada tanda-tanda kalau dirinya itu korban pedofil. Justru satu-satunya istri dari sekian ada istri Rasulullah, di antara istri-istrinya, Siti Aisyah lah yang paling banyak menghafal perkataan-perkataan Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang korban pedofil mau menghafal setiap kata dari pelaku pedofil terhadap dirinya? Bagaimana mungkin seorang korban pedofil menderita setelah ditinggal oleh suaminya, oleh pelaku pedofil terhadap dirinya? Gak mungkin. Justru mendengarkan suaranya saja korban pedofil akan trauma yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan bisa sampai berujung kepada bunuh diri. Minimal orang itu gila. Ketika dia dewasa akan menjadi trauma yang sangat panjang. Bagaimana mungkin? Sedangkan Siti Aisyah sedikit pun tak ada tanda-tanda itu. Bahkan dia sangat mencintai Rasulullah. Jadi tuduhan ini anak muncul dari barat, dihembuskan sampai ke Indonesia. Tak ada itu. Rasulullah bukan pedofil. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara atau Adinda Niko. Justru kalau kita berbicara dan berdasarkan akal sehat, Maria, ibu dari seorang anak bernama Yesus. Maria adalah seorang perawan. Tiba-tiba saja
disobek selaput darahnya oleh seseorang yang katanya Tuhan. Kalau dia Tuhan, apa pentingnya merobek selaput darah? Kalau dia Tuhan, apa urgennya dia datang lahir dalam kandungan membuat kemudian seorang wanita perawan dituduh dan diusir dari kampungnya gara-gara hamil tanpa suami? Kalau dia seorang yang ternyata adalah Tuhan, apa coba kebutuhannya sampai dia harus keluar melalui rahim, melalui vagina, melalui selaput darah? Kalau dia adalah Tuhan, apa coba manfaatnya untuk alam semesta ini dia jadi bayi dulu? Iya. Kalau dia adalah Tuhan, apa coba yang diinginkan sampai dia harus nangis dulu baru netek? Dia harus disuapin dulu, dicebokin dulu baru bisa tumbuh menjadi anak-anak. Kalau memang dia harus Tuhan dan mengikuti pewayangan-pewayangan, ajaran-ajaran, dongeng-dongeng terdahulu, maka dia cukup turun dari langit, bicara di tengah langit. Wahai segenap penduduk bumi, wahai semua makhluk yang ada di atas bumi, semua, yang membelakang hadap sini. Lu yang lagi cek jangan cebok dulu, hadap sini dulu. Lu yang tidur, bangun, aku datang. Lu yang jadi main kaplek berhenti. Lu yang jadi lagi minum balok berhenti dulu. Nonton film berhenti semua menghadap ke saya. Dengarkan oleh kalian, akulah Tuhan kalian. Itu baru boleh. Sekaligus kayak gitu biar ini bagus, cerita filmnya bagus. Ke Tuhan jadi bayi dulu. Gimana toh? Kalau dia tidak disusuin, tidak disuapin, maka dia jadi apa? Jadi apa? Bonsai. Lah nggak disusuin, bagaimana mau bertumbuh? Nggak bisa dia cari susu peras sapi sendiri, nggak bisa. Nggak bisa, dia bayi berjalan kemana-mana nggak bisa. Cebok sendiri aja nggak mampu. Kayak mana dia mau bertumbuh? Kalau dia kemudian tidak disuapin sama emaknya, kena busung lapar. Ini apa ini, kok usil kali? Kalau dia Tuhan dan pingin kali dianggap Tuhan, bikin cerita film pewayangan kayak tadi. Hahaha, hihi. Tinggal dipilih huruf mana yang dia mau pakai supaya dianggap Tuhan. Hihihi, hahaha, akulah Tuhan. Bisa kayak gitu. Baru dianggap Tuhan. Ini enggak. Dia harus pecahkan perawan dulu, membuat seorang perempuan hamil dulu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kedurhakaan. Kenapa berujung kepada kedurhakaan? Seorang wanita perawan tidak pernah digauli, tidak pernah dinikahi, tiba-tiba mengandung 9 bulan, perut buncit, pusarnya keluar, belum lagi dia ngidam. Ya kalau ngidamnya itu jambu mente nggak apa-apa. Lah kalau dia ngidam kentut ayam jantan gimana toh? Maka nggak tersiksa wanita tersebut. Wanita ini akan tersiksa, sangat tersiksa mencari kentut ayam jantan, dan ayam jantannya harus ayam jantan yang apa? Hitam, warna orange. Sudah gitu kentutnya yang hari Jumat nggak boleh bercampur dengan kentut yang lain. Gimana dong? Siksa orang tuanya nih. Belum habis sampai di situ, keluar dia jadi bayi. Pada saat itu belum ada bubur sumsum, belum ada sun yang dijual. Susu apa, bubur apa tuh yang ada sekarang di Indomaret? Belum ada. Nah kalau bayinya ini minta buburnya itu terbuat dari apa? Sagu. Susah dia. Dia harus ke Papua cari sagu, dia harus ke Ambon cari sagu, dia harus ke Palopo di Luwu cari sagu. Di sana mana ada sagu? Gak bisa dia. Nah itulah usilnya konsep seperti itu. Sudah begitu beranjak dewasa dia. Diajak sekolah, diajak dewasa, dia jadi dewasa. Sudah dewasa, mau tahu apa? Dia harus disembah oleh siapa? Oleh yang mengandungnya. Jadi
Ibunya ketika berdoa, wahai anakku yang adalah Tuhanku, kasihanilah ibumu yang adalah juga hambamu, ciptaanmu. Aku adalah ibumu yang sekaligus adalah hambamu, yang adalah ciptaanmu, memohon kepadamu wahai anakku yang adalah Tuhanku. Apanya yang kayak gini? Apa enggak gepeng kepala mikirkan yang kayak gitu-gitu? Ya gepeng lah. Bocor halus lah kepala ini untuk terima yang kayak gitu. Mengandung, selaput dirobek, ku besarkan, segala sesuatu ku persembahkan untuk dia jadi besar. Begitu dia besar, dia pula yang aku tuhankan. Alamak. Wahai anakku yang adalah Tuhanku, kasihanilah ibumu yang juga adalah ciptaanmu. Alamak. Nanti ketika di surga, si anak manggil apa kepada ibunya? Wahai ibuku yang adalah ciptaanku sendiri, apa kabarmu hari ini, ibu? Maafkan anakmu yang terlalu tinggi jabatannya harus menjadi Tuhanmu. Gila kan? Itu belum seberapa tuh. Si ibu memiliki saudara, jadi tante pun punya, sepupu juga punya. Wahai saudara-saudaraku dan sepupu-sepupuku, perkenalkan teman-teman, ini sepupu-sepupu Tuhan. Dan ini tanteku Elizabeth, adalah tante dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan pamanku Zakaria juga adalah omnya Tuhan. Gila kan? Mungkin mana? Rasulullah dituduh pedofil, sementara Tuhan yang mereka sembah usilnya minta ampun. Gila kan? Bisa terjadi nepotisme. Ketika kemudian sepupu Tuhan korupsi, koruptor, banyak dosa, ketika di hari pengadilan, ini saudara dengan saya, ini sepupu dengan saya, ini sepupu. Malaikat bilang, Tuhan, ya paman, ini namanya Zakaria. Nah, terus, ini dosanya terlalu banyak Tuhan, dia harus disepak sampai ke neraka. Tunggu dulu, jangan kayak gitu. Ini om saya, bro. Ini suami dari tante saya Elizabeth. Jangan kayak gitu kali lah, kan aku Tuhan. Jadi gimana bos? Ya udah lewat jendela lah masuk, biarkan ke surga lewat jendela. Tapi dia ya simpang aja di desa, ketemu dengan artis-artis, yang penting surga deh. Nepotisme terjadi coy. Kalau Tuhan usil jadi kayak begitu, itu namanya Rambo Kabona. Nah ini, jadi gimana ceritanya? Kita memiliki konsep agama yang merobek-robek kemanusiaan kita. Naluri kemanusiaan kita menjadi naluri kebinatangan. Dikarenakan itu disebabkan akal sudah tak berfungsi sudah. Wahai Tuhanku yang adalah anakku, kenapa sih kamu harus tidak mengistimewakan aku? Tetanggaku kemarin kena sariawan, aku ibumu, kok kasih juga aku penyakit sariawan. Malah anusku yang sebelah kiri tumbuh bisul. Kejam kali kau wahai anakku yang adalah Tuhanku. Bah, parah kalau ada agama kayak gitu. Mungkin mana lagi, itu konsep loh, itu konsep. Bahkan saya biasa berdialog, berdiskusi. Wahai saudara, ya paman, tua mana Maria dengan Yesus? Apa katanya? Tua Yesus. Tua mana? Yang melahirkan atau yang dilahirkan? Tua yang dilahirkan katanya. Apa enggak gimpe kepala kita menghadapi orang yang kayak gitu? Hilang ingatan kita langsung dibuatnya cahayu. Parah itu Dinda, parah itu adik Niko. Jadi mumpung dirimu masih bisa lah diselamatkan ya, keluarlah dari konsep-konsep pewayangan kayak gitu. Karena itu tadi di awal, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu ahad. Allahus samad. Tuhan itu tergantung kepadanya segala sesuatu. Bukan dia yang tergantung kepada ibunya. Mama, karena aku belum sanggup berjalan, ma. Ya kenapa anakku yang adalah Tuhanku? Tolong kemudian tetein aku dong. Aku mau mimi. Oke, mana kalau ada tuh kayak gini, hancur dunia ini, hancur. Ngeri kalau ada yang kayak gitu-gitu, ngeri. Ya, jadi satu-satunya solusi untuk menerima keadaan seperti itu doktrin dan dogma. Nah, itulah yang terjadi saat sekarang. Kami Apologet Islam Indonesia hadir
untuk menyampaikan risalah kebenaran itu. Tapi ya acap kali dibilang penghujat, penista dan seterusnya. Padahal ya ini karena cinta kasih, karena Islam itu adalah rahmat. Rahmat itu bahasa Arab artinya cinta kasih. Kami diperintahkan untuk memberitakan rahmat cinta kasih kepada alam semesta ini. Kalau tidak, ngapain coba? Harusnya saya tidur, ya kan? Indonesia merdeka, Indonesia menang 1-0 kan? Harusnya saya tidur, merayakan kemenangan bersama dengan anak-anak saya. Tapi karena saya ingat kalian, kasihan saudara-saudara saya ini, kalau mereka harus mati meninggalkan dunia dalam keadaan menyembah kepada sembahan yang usil kepada seorang manusia wanita. Jadi saya terpanggil, ngantuk-ngantuknya saya ini tidak digaji, ya, tapi tetap aja kemudian semangat untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Saya nggak digaji kawan, saya tidak nggak digaji. Ya, udahan. Gimana dek? Kalau muslim sholat itu Keterusan ini nanti nih. Ya gimana? kalau muslim ibadah itu mereka baca apa sih? Nah, kalau Islam itu beribadah, semua gerakan dalam hidupnya, semua perbuatan dalam hidupnya itu ibadah. Mereka berjalan ibadah, mereka duduk ibadah. Seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah ibadah. Menyampaikan kemudian pesan-pesan yang baik itu ibadah. Nah, kecuali ada ibadah-ibadah khusus seperti sholat. Ada bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar, wahai engkau Tuhan yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu bacaan-bacaan kami di dalam sholat. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Malik Yaumiddin, dikau yang menjadi pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kamu beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang engkau murkai, bukan juga jalan mereka yang sesat. Itu salah satu bacaan pada saat umat Islam itu ibadah, pemujaan kepada pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Tapi kalau semisal anak-anak yang baru belajar Islam, itu sesuai dengan kesanggupannya di dalam ibadah kepada Allah. Seperti itu, Adin dan Niko. Kalau muslim yang di Arab itu bang, yang mutar-mutar Ka'bah itu untuk apa? Itu tawaf, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi itu prosesi ibadah itu. Jadi mereka melakukan tawaf sebagaimana yang dilakukan nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu ketika mereka ibadah. Sebagian daripada prosesi ibadah itu ada diantaranya adalah mengelilingi mesbah. Itu. Makasih bang untuk malam ini. Saya dapat Iya. banyak ilmunya. Iya. Kalau berbicara mengenai mutar-mutar atau tawaf di Ka'bah, itu nanti bisa dibaca di di Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Ya, jadi mengelilingi rumah ibadah atau mesbah atau baitel atau bait Allah atau bait Allah atau baitullah, itu bisa dilihat di Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi rumahmu, ya Tuhan. Seperti itu. Saya kira demikian untuk sementara. Tapi yang membuat saya kagum sama Islam itu adalah Nabi Muhammadnya sih.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala perilaku beliau sallu ala baca nabi. juga. Meskipun bukan kitab ya, tapi buku-buku cerita. Allahu Akbar, Masya Allah. Pernah nggak Masuk baca lagi, buku? Bang. Ini Iya, apa gimana? sih yang diajari sama Nabi Muhammad itu? Ya, diajari cara mendapatkan ridho dan rahmat Allah dan membimbing kami umat manusia agar kami ini suci. Karena yang bisa masuk ke surga hanya orang suci. Al-Quran menjelaskan kemudian dalam surah Al-Jumu'ah kedatangan beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk mensucikan manusia. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi kalau di Kristen itu ada dogma Yesus menebus dosa, kalau di Islam Nabi Muhammad bukan penebus, tapi Nabi Muhammad adalah penghapus dosa. Jadi Nabi Muhammad menghapuskan dosa, bukan menebus dosa, tapi menghapuskan dosa. Contoh, saya memiliki dosa. Kemudian saya beribadah, saya puasa, saya beramal soleh, memberikan rezeki sebagian kepada saudara-saudara, maka itu adalah menghapuskan dosa saya. Amalan-amalan ibadah yang saya lakukan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu adalah amalan-amalan penghapus dosa. Jadi Nabi Muhammad itu datang wa yuzakkihim untuk mensucikan manusia Islam. Beliau mensucikan. Apa buktinya? Al-Quran surah At-Taghabun, ketika kemudian ada di antara umat Islam ini mati membawa dosa, lalu kemudian dalam hidupnya tidak pernah syirik, tidak pernah menyembah selain daripada Allah, dan dalam hidupnya melakukan amalan-amalan saleh, maka apa kata Allah? Yauma jama'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ketika kemudian hari kiamat berlalu, lalu manusia dibangkitkan, lalu dihimpun mereka seluruhnya, masa hari penghakiman, dosa-dosa kemudian diungkapkan pada saat itu. Kata Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Dan barang siapa di antara mereka kemudian beriman kepada Allah pada saat hidup di dunia dan mengerjakan amal saleh pada saat dia hidup di dunia, maka niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal hidup di dalamnya selama-lamanya. Itulah keuntungan yang sangat agung. Artinya Nabi Muhammad ini penghapus dosa. Bukan beliaunya, tapi ajarannya. Dengan mengikuti ajaran beliau, maka dosa-dosa umatnya akan dihapuskan. Jadi dia bukan penebus, tetapi dia adalah penghapus. Keren mana kira-kira? Penebus dengan penghapus. Oh, keren penghapus. Masya Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai manusia, jika engkau ingin dicintai pencipta langit dan bumi yang maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, ingin dosa-dosamu dihapuskan, maka ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dosamu seluruhnya akan dihapuskan dan engkau akan dicintai oleh sang pemilik alam semesta ini. Kalau kita dicinta oleh Pak Desa, bangga kita kan? Kalau kita dicinta oleh Pak Camat, senang kita. Dicinta sama Pak Bupati, wah happy-nya kita. Dicinta sama gubernur, Masya Allahnya kita. Dicinta sama presiden, bangga sekali kita. Bahkan cenderung karena cintanya. Karena dicintainya, maka kita merasa sombong, bangga. Karena kita dicintai oleh orang yang hebat. Lalu bagaimana kalau yang mencintai kita itu ada pencipta alam semesta ini? Subhanallah. Kalau kita sudah dicintai oleh pencipta,
Tidak mungkin pencipta memasukkan kita ke neraka. Kemana sang yang maha pencipta yang mencintai kita ini menyimpan kita ketika kita dicintainya? Surga. Maka untuk masuk surga, satu-satunya jalan adalah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang lain. Saya kira begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Silakan. Cakaruk Dui Indonesia. Ya. Terima kasih Bang atas ilmunya. Iya, sama-sama Dinda Niko. Tetap belajar, jangan menjauh dari keadaanmu yang mau belajar. Jangan dunia ini memalingkan duniamu untuk belajar. Izinkan dirimu untuk mengetahui kebenaran itu. Lepaskan kegiatan-kegiatan yang tak berguna. Jangan terlalu banyak santai, happy, bahagia hura-hura, tapi sibukkan dirimu dengan belajar. Pelajari Bible, silakan. Pelajari Quran, silakan. Biarkan kemudian kebenaran itu datang menyapa. Suatu hari nanti ketika hatimu sudah bersih, disinari oleh cahaya Allah, maka engkau akan mencari kemudian Islam. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia ciptaan Allah. Saya kira begitu Adik Niko. Maafkan kalau saya banyak bercanda. Yang pada intinya apa yang saya sampaikan ini adalah benar-benar apa yang saya temukan di dalam Al-Quran. Dan guyonan saya itu berlandaskan kepada apa yang tertulis dalam Bible. Saya kira begitu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Silakan. Masya Allah.